Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. وقال الله عز وجل في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Baik Bapak Ibu semua, para orang tua santri BM Islamic School, ini berbahagia sekali saya hari ini perdana memulai kajian bersama para orang tua yang insya Allah akan kita rutinkan ke depan seminimal-minimalnya insya Allah 1 bulan 2 kali. Nah 1 bulan 2 kali ini tentu nanti dari para asatid dari BM Islamic School yang akan mengisi seperti yang sudah disampaikan. Insya Allah ke depan kita akan jadikan panduan Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Abdullah Nasiruwan. Tapi mohon maaf untuk hari ini hanya sebagai pengantar saja. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu semua untuk menguatkan kembali ruhiyah kita tentang kedudukan anak dalam kehidupan kita. Ini ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi untuk menempatkan anak dalam kehidupan kita. Tentu nasihat ini bukan hanya untuk Bapak Ibu semua, tapi untuk saya pribadi yang hari ini dan sampai kapanpun akan terus belajar dalam mendidik anak, nih, dalam menyayangi anak, nih, dalam menguatkan keimanan saya dalam mendidik anak. Bapak Ibu semua Allah, Allah di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat ke-6 ini diantara tugas terberat terusus di para ayah, ya. Yang orang tuanya Syam, Kahli, kemudian orang tuanya Jawad, ya, dan saya sendiri. Maka silakan. Tugas di antara tugas terberat kita itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua meyakinkan anak-anak kita itu selamat dari panasnya api neraka. Makanya sekolah ini, sekolah BM Islamic School, saya punya cita-cita, harapan besar tentu bukan secara kognitif anak-anak kita belajar, bukan hanya mereka cerdas berbahasa Arab, cerdas bahasa Inggris, bahkan matematika, tapi bagaimana anak-anak kita itu secara ruhiyah iman itu terisi dengan baik. Ya, ibadah mereka terdidik dengan baik, adab-adab mereka terdidik dengan baik. Tapi tentu itu bukanlah hal yang mudah sekali. Bukan tugas hanya guru tentunya. Bahkan fitrah pendidikan anak itu adalah dari orang tua. Kami sekolah itu hanya sebagai fasilitas. Ingin bersama-sama, tujuan kita bersama, kuatkan visi kita bersama bahwa kita bersama anak-anak kita nanti bersama di dalam surganya Allah. Ini bukan perkara yang mudah dan bukan perjalanan yang pendek sekali. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau kata para ulama, kalau di dalam Al-Qur'an Allah sudah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada urusan yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia itu sendiri dan batu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan batu yang seperti apa yang disiapkan oleh Allah di dalam neraka? Kalau kata beliau, ini hijaratul kibritil aswad, batu sulfur yang berwarna hitam. Ini tafsirnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa yang dipilih batu sulfur yang berwarna hitam? Karena kata beliau, pertama,
batu sulfur itu sir'atul ittiqad, cepat menyalanya. Itu batu sulfur. Jadi gak usah lama dinyalakan, batu sulfur itu jadi bahan bakar yang cepat menyalanya. Yang kedua, natnur raihah, baunya gak sedap. Bapak Ibu semua kalau main ke Lembang ya, ketika belerangnya kuat asapnya, siapa yang suka? Saya suka belerangnya. Gak ada yang suka. Kan makanya dipilih batu sulfur. Baunya sangat. Kemudian kelebihan batu sulfur itu kuwatu harriha, kuat panasnya bertahan lama. Itu sulfur. Makanya gunung-gunung berapi pasti biasanya sulfurnya banyak, belerangnya banyak. Itu gunung-gunung berapi. Dan yang kemudian yang terakhir, kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa batu sulfur yang dipilih? Karena batu sulfur itu nempel iltisaq bil abdan, nempel di badan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Ini Bapak Ibu semua jadi renungan kita semua. Ada satu tempat yang kalau kita gagal di dunia, yang Allah siapkan nanti neraka itu yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang batunya itu menambah semakin panasnya neraka, menempel di badan kita, baunya tidak sedap sekali, ya jelek sekali, dan tahan lama. Ini tempat yang sangat buruk sekali. Dan perjalanan kita hanya beberapa tahun saja di dunia. Anak-anak kita hidup, dewasa, gak akan kerasa. Jangankan nanti ketika anak-anak kita dewasa menikah ya, mungkin hari ini pun kita punya perasaan, toh baru kemarin anak kita lahir, sekarang udah 7 tahun lagi ya. Sekarang udah 8 tahun lagi. Cepat sekali waktu itu. Nah, ini waktu yang Allah berikan kepada kita, layaknya kita manfaatkan menjaga diri kita dari panasnya api neraka. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, di dalam Al-Quran ada beberapa penyebutan bagaimana kita menempatkan anak dalam kehidupan kita. Pertama, di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, anak itu menjadi ujian, fitnah. Fitnah ini memang saya baca kitab-kitab tafsir itu menjadi berkonotasi buruk sekali. Berkonotasi buruk itu, kata para ulama tafsir, kalau anak-anak itu justru kita punya anak, kita jadi lalai dalam beribadah kepada Allah. Kita punya anak semakin jauh dari Allah. Kita punya anak tidak bertambah syukur, tidak bertambah sabar. Makanya Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hanya saja harta-harta kalian, ya, anak-anak kalian itu jadi batu ujian. Di batu ujian karena berapa orang yang diberikan keluasan harta, banyak anak, ternyata keluasan harta dan banyak itu melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak berharap sama sekali anak itu jadi seperti itu. Datangnya anak ternyata kita jadi lupa. Nah, berapa orang tua yang dia rusak bukan hanya akhiratnya, bahkan dunianya karena kehadiran anak. Mengapa anak itu menjadi batu ujian yang buruk bagi orang tuanya? Karena tidak terdidik dengan baik dari sejak kecil. Ini pentingnya kita bersama-sama memilih lingkungan yang baik, ya, sekolah yang terbaik, guru yang terbaik. Kami di BM Islamic School, kami sadar diri, kami tentu bukan guru yang terbaik, tapi kami ingin menjadi setiap saat lebih baik. Saya kepada para guru di BM Islamic School itu, saya mendorong jangan pernah belajar. Makanya kami adakan majelis asatidz, kemudian kami dorong Ustadz Syarina, Ustadz Fahri, ya, tidak pernah berhenti untuk saya suruh mengisi kajian, karena dengan mengisi kajian mereka membaca, merenungkan, belajar kembali, membaca karya-karya para ulama supaya terus belajar. Nah, karena orang itu dianggap bodoh kata para ulama ketika mereka berhenti belajar. Nah, yang kedua, anak itu atau bisa jadi penyejuk hati kita. Ini doa ini ya, ibu-ibu semua. Ini para orang tua jangan pernah lepas mendoakan selepas sholat, berdoa ini.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berdoa. Kan ini konteksnya ayat ini berbicara tentang ibadur rahman. Siapa hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu? Di antaranya adalah orang-orang yang berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, istri-istri kami, pasangan-pasangan kami. Ya. Bapak-bapak mohon jangan salah tafsir, Ustaz, istrinya kok banyak gak satu? Ini karena doanya untuk kami, jadi istrinya banyak kami, ya. Jangan ditafsirkan jadi harus istri-istri kami akhirnya harus lebih dari satu. Wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Dalam bahasa Arab, ibu-ibu semua, kalau seorang dia bahagia sekali mungkin melihat anaknya sukses. Ada orang bahagia sekali melihat misalnya istrinya ya bahagia, cantik, tenang hidupnya, atau termasuk bahagia masalah ukhrawi. Ada seorang yang dia bahagia sekali karena melihat anaknya bersujud kepada Allah. Ada orang yang bahagia karena anaknya sudah bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Ada orang yang bahagia sekali karena mungkin bisa menghafal juz amma. Bahagia. Kemudian karena saking bahagianya dia meneteskan air mata. Nah, tetesan air mata kebahagiaan itu dalam bahasa Arab disebut dengan qurrata ain. Disebut dengan qurrata ain. Nih, makanya doa ini istimewa sekali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri-istri kami, anak-anak kami membuat air mata kami tertetes karena kebahagiaan. Jadi kan air mata itu ada dua. Air mata menetes karena kesedihan, air mata yang tertetes karena kebahagiaan. Nah, air mata yang tertetes karena kesedihan sifatnya panas kata para ulama. Sedangkan air mata yang tertetes karena kebahagiaan sifatnya dingin, menyejukkan. Nah, makanya diterjemahkan qurrata ayun itu sebagai penyejuk hati. Karena air mata itu yang akan menyejukkan hati kita. Kita menjadi tenang, bahagia, itu qurrata ayun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa ini istimewa sekali. Kita meminta kepada Allah bukan jadi orang-orang bertakwa, tapi menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Ini isyarat ayat Al-Quran mendorong kepada kita bukan untuk menjadi orang baik, tapi menjadi yang terbaik. Mendorong jadi yang terbaik. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita minta agar anak-anak kita, ya, pasangan-pasangan kita menjadi teladannya. Teladan bukan bagi orang-orang beriman, bertakwa. Takwa itu kan tingkatan lebih tinggi lagi. Bagi orang bertakwa. Nah, itu ayat yang kedua. Anak menjadi penyejuk hati atau anak menjadi perhiasan dunia. Di surat Al-Kahfi ayat ke-46 Allah sampaikan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta, ya. Harta, rumah, kendaraan, aset, anak-anak. Zinatul hayati dunya, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Zina itu yang hiasan saja. Kata Syekh Tontowi ketika beliau menafsirkan ayat ini, Bapak Ibu semua, ini tingginya bahasa Al-Quran. Allah menyebut harta dan anak-anak itu sebagai zinatun, hiasan. Zina itu bukan substansinya, ya hiasan. Orang itu
pakaian, ya hiasannya mungkin topi, kalung. Jadi kebanggaan saja, hiasan saja. Nah, Allah gambarkan harta dan anak itu kadang jadi kebanggaan. Tapi hanya hiasan saja, bukan nilai sebenarnya. Seperti halnya orang masjid, dia bangun masjid, ya dia hias mungkin dengan kaligrafi, ya hiasan. Kubah, ya hiasan. Tapi yang disebut masjid itu bukan kubahnya, bukan kaligrafinya. Yang disebut masjid itu apa? Fungsinya. Orang banyak sholat di sana, orang banyak beribadah di sana. Begitu pula Allah sebutkan orang punya harta, orang banyak anak, anak dan harta itu demi Allah tidak menambah nilai kemuliaan kita. Saya ulangi lagi. Karena tadi cuma hiasan saja, tempelan saja. Harta dan anak itu hanya sebatas hiasan, bukan nilai kemuliaan kita. Nah, nilai kemuliaan itu ketika harta itu digunakan untuk apa? Nilai kemuliaan itu punya anak, anak dididik seperti apa? Apakah anak dididik dengan baik, jadi menambah hamba yang bersujud kepada Allah? Dia dididik dengan baik, dekat dengan Al-Quran. Dia dididik baik menjadi cahaya bagi umat. Baru ketika anak itu dididik dengan baik oleh kita semua bersama, dengan akhlaknya, adabnya, Al-Qur'annya, akidahnya, ibadahnya baik, baru kemudian anak itu bukan hanya sebatas zina, tapi qayyimah, nilai. Nih. Jadi zina itu Allah sedang berisyarat sebenarnya kita punya banyak harta, banyak anak sekalipun tidak sedikit pun menambah nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang menambah nilai kemuliaan itu, nah makanya kemudian Allah sampaikan wal baqiyatus sholihat. Akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholih itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Anak itu tidak menambahkan kemuliaan kita, tapi ketika anak mengucapkan subhanallah, baru anak itu jadi kemuliaan kita. Anak itu demi Allah tidak menambah kemuliaan kita di hadapan Allah, tapi ketika anak bisa bersujud, baru kemudian anak itu jadi nilai kemuliaan kita. Nah, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala wal baqiyatus sholihat, amal saleh itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, kemudian yang terakhir di ayat yang saya kutip, atau naudzubillah, anak itu bisa menjadi musuh kita. Nah, ada anak jadi batu ujian, anak menjadi penyejuk hati, anak hanya sebatas jadi perhiasan saja, atau anak menjadi musuh-musuh kita. Di surat At-Taghabun ayat 14 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh min azwajikum, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, jadi musuh kalian. Fahdharu, ini di halaman sebaliknya ya yang tadi. Fahdharu, berhati-hatilah. Ayat ini Bapak Ibu semua, kata para ulama tafsir, itu berbicara tentang ada sebagian sahabat, mereka masuk Islam di Mekah. Kemudian mereka ketika Nabi berhijrah, akhirnya mereka pun ingin berhijrah ke Madinah. Tapi ketika mereka hendak hijrah, istri dan anaknya merasa keberatan. Akhirnya menahan mereka. Udahlah, jangan hijrah dulu, maksudnya sudahlah di Mekah saja, tidak usah ikut hijrah bersama Nabi. Akhirnya memang sebagian sahabat, ada orang-orang yang tidak ikut berhijrah bersama Nabi ketika itu. Akhirnya lama berselang, itu para sahabat yang lain berhijrah bersama Nabi, bahkan ada yang meninggalkan keluarganya. Bukan hanya meninggalkan keluarga, meninggalkan aset, rumah, ya. Ini luar biasanya orang-orang yang berhijrah. Termasuk Abdurrahman bin Auf itu kan, dia bukan hanya meninggalkan keluarga, tapi bahkan meninggalkan semua aset yang banyak sekali di Mekah, berhijrah bersama. Nah, setelah sekian lama ternyata hadir
Dia kemudian mulailah dia berhijrah. Dia bertemu dengan Nabi bersama para sahabat yang lain. Dia kaget ketika bertemu dengan para sahabat yang lain. Ternyata para sahabat yang lain itu ilmunya udah tinggi-tinggi. Sudah banyak ayat Quran yang dibaca, banyak syariat yang ia belum pelajari, karena dia tertinggal dengan sahabat yang lain, karena dia tidak berhijrah karena terhalang oleh anak istrinya. Akhirnya dia marah. Dia marah, bahkan dia mau menyiksa anak istrinya karena gara-gara anak istrinya kemudian dia tidak belajar. Akhirnya dia tidak belajar bersama Nabi. Nah, baru kemudian turunlah ayat ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, min azwajikum, inna min azwajikum. Ini menggunakan kata min dalam bahasa Arab. Min itu kan diantaranya maknanya litabai, sebagian. Jadi bukan berarti anak dan istri itu pasti jadi musuh, enggak, sebagian. Maksudnya ada yang jadi penghalang. Anak dan istri itu jadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, ingatkanlah mereka, kata. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi jika kalian memaafkan, ya, maafkan itu tidak usah menyiksa. Allah melarang kepada seorang suami kalau misalnya anak istrinya punya salah, gak boleh, jangan disiksa. Wa tasfahu, sudah tutup. Wa tagfiru, tagfiru pun gitu. Jadi memaafkan. Ghafaro itu kan dalam bahasa Arab itu artinya menutup. Jadi kalau orang Arab, Bapak Ibu semua mengatakan ikfir saubaka fil wiya, tutup bajumu di dalam bejana, itu caranya menutup. Ikfir itu. Jadi magfirah itu ditutup artinya. Maksudnya apa? Kalau ada anak istri bersalah misalnya, ini para suami terkhususnya, tidak boleh mudah suami itu menyiksa, memukul, merendahkan, menghina, gak boleh. Caranya apa? Pertama, ta'fu, lupakan. Udah lupakan, maafkan. Tapi tadi ingatkan lagi nanti. Tasfahu, tutup. Tagfiru dan tasfahu itu maknanya hampir sama. Jadi menutup aib tidak boleh kita membicarakannya kepada orang lain. Termasuk ya para suami istri kepada mertua, jangan. Gak boleh. Kepada sahabat, teman, tetangga, gak boleh dibicarakan. Cukup misalnya kalau ada keburukan dari anak istri kita, cukup tutup kita, kemudian maafkan, didik kembali dengan baik supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Karena sungguh Allah itu Ghafur Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Nih, Bapak Ibu semua, kalau dalam ayat Al-Quran, satu ayat ditutup dengan sifat-sifat Allah, itu pasti ada kaitannya dengan konteks ayat. Kenapa ayat ini ditutup dengan kata Ghafurur Rahim? Kalau misalnya kita ingin mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita rasakan Allah itu luas sekali kasih sayang. Berapa kali kita berbuat salah, berbuat maksiat, tapi Allah masih mengampuni kita. Allah masih memaafkan kita. Allah tidak menyiksa kita. Maka begitu pula lah kita kepada anggota keluarga kita. Ibu-ibu, satu waktu suami berbuat salah, ingat Allah itu begitu mudah memaafkan kita, maka maafkan suami. Para suami kepada istri, ya, satu waktu istri berbuat salah, ingat Allah itu begitu mudah menerima tobat kita, maka mudahlah kita memaafkan kesalahan istri-istri kita. Jadi sebagaimana Allah tidak suka sekali menyiksa hamba-hambanya karena satu dosa, itu Allah tidak. Allah itu tunggu sampai hamba itu bertobat kepada Allah, baru kemudian, nah, karena keadilan Allah turunlah seperti itu. Nah, hadirin iman, Bapak Ibu semua, para orang tua santri, kemudian di dalam beberapa hadis ini, anak di dalam hadis pertama, anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, anak kita itu bersih suci. Fitrah itu secara bahasa artinya khilqah, ciptaan, sesuai dengan ciptaan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama menafsirkan, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah itu kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 172.
Wa id akhadha rabbuka, ketika Rabbmu mengatakan min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa id akhadha rabbuka dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi fitrah di sini maksudnya adalah setiap anak dulu itu pernah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu pernah bertanya kepada setiap ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna, benar kami menyaksikan ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Setiap anak-anak kita, Bapak Ibu semua, hari ini diajarkan tauhid pun sebelum itu pun mereka sebenarnya sudah bertauhid kepada Allah. Nah, hanya nanti ketika terlahir fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, barulah kedua orang tuanya yang membentuk apakah anak itu dibawa jadi Yahudi. Lupa mereka, anak-anak kita lupa dengan ketauhidannya, itu karena orang tua. Anak kita jadi Nasrani, itu karena orang tua yang membentuk. Atau anak kita jadi Majusi, na'udzubillah, kamatsalil bahimati tuntijul bahimah hal tara fiha jar'ah, kata Nabi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya? Maksud cacat padanya di sini itu dalam ruh ketauhidan. Anak kita itu secara lahir semuanya bersih, tauhidnya itu bersih sekali. Mudah sekali kita arahkan untuk beribadah kepada Allah. Mudah sekali. Dan Bapak Ibu semua kan kita rasakan sebenarnya anak-anak kita tidak usah dibacakan ayat Quran banyak, konsep yang begitu mendalam tentang Tuhan, anak disuruh beribadah kepada Allah mudah sebenarnya. Gak susah. Kita disuruh sholat, ikut sholat, sujud, kita kenalkan Allah, mudah sebenarnya. Karena memang fitrahnya sudah mengenal Allah. Orang itu mudah sekali, anak itu. Nah, hanya nanti yang membentuk semakin kuat tauhidnya, semakin kuat pemahamannya, semakin kuat akidahnya, termasuk keturunannya adab, akhlak, tata cara ibadah, itu adalah kedua orang tua. Hadis ini Ibu semua cukup jadi dalil yang membentuk anak itu adalah kita orang tua. Demi Allah, bukan guru, bukan teman, bukan sahabat, bukan lingkungan. Dulu saya pernah tanya, kebetulan kan waktu bulan apa saya daurah ke Madinah, bertemu dengan siapa saya lupa, dia dekan dekan jurusan bahasa Arab di Universitas Ummul Qura. Saya tanya kepada beliau, kan beliau pakar bahasa Arab, karena sering ada orang menafsirkan fa'abawahu ini bukan hanya bapak gitu, tapi dimungkinkan lingkungan gitu. Ditafsirkan fa'abawahu itu lingkungan. Saya tanya gitu. Kata saya, fa'abawahu ya Syekh, mana hal hada yakhtassu bi bil walidain, kata saya, atau misalnya bisa kita ditafsirkan dengan bil bi'ah, dengan lingkungan, kata saya. Bisa nggak kita tafsirkan ayat ini bahwa yang membentuk anak itu adalah, jadi kata abawahu itu bukan hanya orang tua gitu kan, tapi lingkungan gitu, anak. Kata beliau, enggak, abawahu itu dalam bahasa Arab itu ya orang tua, kata beliau. Kata nggak bisa gitu, keliru katanya kalau ditafsirkan abawahu itu bi'ah, itu lingkungan. Jadi Nabi berisyarat kepada kita, Bapak Ibu semua, anak nanti dewasa, ya, terlahir dalam keadaan akidahnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Jangan salahkan sekolah, jangan salahkan teman, jangan salahkan lingkungan, salahkan orang tua. Orang tua yang mendidik itu semua. Itu akhlak. Makanya disebutkan fa'abawah. Abawah itu ya kata beliau juga bisa. Itu abawah itu udah orang tua. Orang tua gak bisa ditafsirkan makna yang lain. Beliau pakar bahasa Arab. Nah, kemudian hadirin, kita akan ditanya semua tentang amanah anak ini. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih fal imamu ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Maksudnya setiap kita itu punya amanahnya masing-masing. Saya sebagai suami punya amanah, ya, saya mendidik istri, megang istri, anak, ya, saya punya amanah bagaimana menafkahi keluarga saya. Termasuk istri punya amanah masing-masing.
Anak pun nanti punya amanah, pembantu punya amanah, apapun peran kita punya amanah. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Farajul fi ahlihi ra'in, seorang laki-laki pun di dalam keluarganya itu sebagai ra'in. Ra'in itu kan sebenarnya digunakan untuk mengembala, mengatur, mengarahkan. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, seorang laki-laki pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, seorang perempuan pun di dalam rumah istrinya sebagai ra'iyah, dia punya amanah di dalam rumah. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dia akan ditanya nanti dalam keamanahnya itu, termasuk dalam pembantu. Nah, kemudian ini saya singkat saja, khawatir terlalu lamanya. Ini 10 menit anak-anak sudah keluar. Bapak Ibu semua, infak untuk keluarga adalah sedekah yang terbaik. Ini terkhusus para suami yang menginfakkan hartanya untuk anak istri, itu adalah infak sedekah yang paling mulia di sisi Allah. Jangan punya anggapan kita berinfak misalnya untuk pesantren, untuk apa. Yang paling terbaik itu untuk apa? Untuk kebaikan anak dan istri kita. Itu infak yang terbaik. Makanya nih Ustaz Farhan ngasih resiko tiap hari besar, infaknya gede bisa pahalanya. Makanya kalau semakin besar pahalanya. Sadar semakin besar pahalanya. Maka harus senang lah ngasih ke istri. Ya. Apa kata Nabi? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinar yang engkau infakkan untuk hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang engkau sedekahkan kepada miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, anak istrimu. Mana yang lebih besar pahalanya? Ternyata bukan untuk jalan Allah, bukan untuk orang miskin, bukan untuk hamba sahaya, tapi yang paling besar itu adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau berikan kepada anak istrimu. Ini pahala yang tidak disadari, ya. Ini Pak Cecep tiap hari kita memberi kepada istri, anak, kita belanja, ya, untuk anak, itu pahalanya besar sekali. Itu sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Makanya ini yang akan tidak tergambar oleh orang yang tidak beriman dan tidak mau menikah. Termasuk cara pandang anak-anak orang yang tidak mau punya anak. Orang yang berpandangan child free kan gitu. Cara pandangnya, anak itu kan nanti jadi beban. Hari ini jangankan punya banyak anak nih kayak Ustaz Farhan dan saya 4-4. Satu aja kan nanti sekolahnya, makannya, biayanya. Orang-orang yang child free hari ini di barat, bahkan di beberapa di Indonesia kan gitu. Cara pandangnya seperti itu. Tapi mereka tidak sadar. Pertama, karena mereka tidak memandang mengarahkan akhirat. Padahal di setiap suapannya pun pahalanya mulianya besar. Yang kedua, hidup di dunia itu sementara. Cuma berapa tahun, tapi kan yang lama nanti di akhirat. Yang ketiga, jangan hitung-hitungan akhirat, hitung-hitungan dunia saja. Orang hari ini karena gak mau punya anak, karena anak jadi beban. Memang kalau kemudian tidak punya anak, gak akan keluar banyak biaya besar. Hari ini orang tua dia gak punya anak, gak punya keluarga. Dia semakin tua nanti dia harus mengeluarkan biaya. Dia harus mengeluarkan biaya sendiri. Kalau dia tidak mampu, dia harus bayar panti jompo. Siapa yang bayar itu? Dia harus membiayai sendiri. Siapa yang akan mengurus dia ketika nanti dewasa dia? Mungkin dia. Kalau umurnya pendek bersyukur, tapi kalau umurnya panjang lama, kan itu. Dia tua, lemas. Siapa yang akan mengurus? Itu anak-anak kita. Anak-anak itu investasi bukan untuk akhirat saja, bahkan dunianya juga. Kita mendidik anak-anak kita dengan baik, akhlaknya, ya. Anak supaya terasa kasih sayangnya orang tua, atau pengorbanannya orang tua ketika sekolahnya, ketika di dalam rumah, kasih sayangnya, anak akan ingat sekali. Jangankan orang tua yang sangat sayang kepada anak itu fitrahnya akan ingat. Meskipun seburuk-buruknya orang tua, anak itu fitrahnya biasanya akan merasa itu orang tua saya, ibu saya, bapak saya. Maka nanti ketika anak dewasa, itu bukan hanya jadi bukan hanya jadi simpanan akhirat, bahkan dunianya pun jadi investasi buat kita. Itu. Nah, kemudian dikasih sayang kepada anak-anak kita yang berbuah surga. Satu waktu pernah datang
seorang perempuan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ternyata dia bawa 2 anak perempuan kecil. Dia minta-minta. Aisyah gak punya apa-apa ketika itu, kata Aisyah, illa tamrah wahidah, kecuali hanya 1 kurma saja. Akhirnya terpaksa Aisyah memberi, mohon maaf saya gak punya apa-apa, kata Aisyah, cuma 1 kurma saja. Dikasih 1 kurma. Kemudian ibu-ibu siapa yang berani kalau ada yang minta-minta, punten dengan kayak permen hiji atau kurma gitu. Kan itu luar biasanya sedekahnya. Jadi meskipun gak ada apa-apa, kalau ada yang kita bisa berikan ya beri aja. Punten kan saya hiji kurma unggul gitu. Diberilah 1 kurma, kemudian oleh ibunya dibelah setengah untuk 1 anaknya, setengah untuk 1 anaknya. Dia gak makan, padahal kelihatan kata Aisyah, ya Aisyah, ya ibunya sedang lapar. Aisyah kemudian terkagum itu kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi gak bela kepada anak, ibunya gak makan, gak apa-apa, yang penting anak makan. Akhirnya dilaporlah kepada Nabi, ya Rasulullah tadi ada yang minta-minta, katanya saya beri karena gak punya apa-apa lagi 1 kurma. Luar biasanya dia belah setengahnya buat anaknya yang 1, setengah lagi buat anaknya, sedangkan dia gak makan apa-apa. Apa kata Nabi SAW? Nabi mendengar itu, man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna. Siapa yang diuji sesuatu karena anak perempuan, lalu ia berlaku baik kepada anak perempuan itu, maka kunna lahu sitran minan nar, anak-anak itu akan menjadi pelindung dari panasnya api neraka. Itu hanya dengan setengah kurma bisa jadi pelindung dari api neraka. Apalagi Bapak Ibu semua menyekolahkan, mengantar tiap hari, ngasih makan, ngasih bekal, memasak, mencuci, ya, menyetrika. Wah, banyak pekerjaan ibu-ibu para orang tua di rumah itu. Andaikan setengah kurma saja bisa jadi pelindung dari panasnya api neraka untuk kita, apalagi lebih dari itu. Setiap mengantarnya ke sekolah, Bapak itu ibadah mulia sekali. Kecuali Aham dan Hanif nih. Itu perlu diantar, tinggal aja lah. Ini nggak dapat pahala nih ngantar. Itu apa sudah langsung aja tinggal jalan aja kan ya. Hanif gue tinggal ngajelang gue tadi. Ya. Baik, kemudian ini perintah bersikap lembut kepada anak. Ini ada seorang sahabat yang dia tidak mencium anaknya, orang Arab Baduy. Kemudian dia heran kepada Nabi. Nah, mereka mengatakan, "Atuqabbiluna ya Rasulullah, apakah kalian itu mencium anak-anak kalian?" Kata orang Arab Baduy itu, "Wallahi ma nuqabbil." Aku itu enggak mencium anak-anak kami, maksudnya enggak pernah mencium, ini keterlaluan kan? Gak pernah mencium anaknya sendiri. Apa kata Nabi SAW? Au amliku in kana Allahu naza'a minkumur rahmah. Kata Nabi, saya tidak kuasa, bisa jadi Allah mencabut rasa kasih sayang darimu. Orang tua yang tidak senang mencium anaknya. Bapak Ibu semua di rumah senanglah peluk. Saya saja kepada Habli ya, cuman nggak sekolah di sini padahal anak. Ini kan kelas 2, karena memang di sini kalau ada kelas 2 saya pasti sekolahkan di sini. Cuman saya kan kasihan, jadi musuh kalau sekolahkan di sini jadi kelas 1 lagi. Nah, kepada Habli saja saya setiap ngantar kan, ini mohon maaf, jadi setiap pagi itu saya terpaksa karena yang anak pertama sekolahnya pada Lanang. Jadi setiap pagi itu kadang ya tidak memberi anak-anak di Satrina aja. Karena setengah 7 udah pergi ke Padalarang sana ngantar. Itu saya pilih. Beres setiap kali turun dari motor itu saya cium, saya peluk. Saya menjaga itu tiap hari karena kan semakin dewasa itu anak akan nggak mau dipeluk. Nah makanya jaga intensitas itu sampai dewasa sekalipun supaya anak itu kita merasa kehangatan kita sebagai orang tua. Jadi jangan punya perasaan nanti ibu-ibu, Ustaz udah gede, jangan pokoknya. Semakin dewasa itu anak kita. Sampai dewasa biasakan kita cium tangan, bahkan saya cium tangannya, saya cium keningnya, saya peluk supaya biasa anak itu dan terasa kehangatan orang tua itu, dan itu akan berbekas sekali ketika nanti dewasa. Anak itu sangat ingat sekali. Saya sekumur ya sudah jauh diantar terus sama bapak, tiap beres dia turun dari motor dipeluk, dicium, itu akan ingat sekali bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak itu ya.
Itu tapi tadi kecuali Hanif langsung gitu. Hanif langsung ini dulu Hanif duluan pergi. Hanif ya. Nah, baik yang terakhir ini para orang tua semua, ini sebagai penutup ya, ini sebagai pengantar kajian orang tua. Dan ke depan tentu bukan hanya kajian seperti ini, saya mohon maaf ya izin kemungkinan ya para orang tua akan dilatih minimal tadi sebulan 2 kali itu ada talaki Al-Quran. Ibu-ibu mohon maaf ya nanti akan dicek bacaannya, karena jangan sampai di kelas santri bilang A, tapi ketika di kelas di rumah jadi A lagi. Mau? Tadi Sabaran pun cerita di kelas sudah diajarkan H, di rumah jadi H deh. Makanya orang tuanya harus semuanya diajar ya. Jangan sampai berubah nanti anak ketika di rumah sudah diajarkan di kelas. Nah ini sebagai penutup ada perkataan indah dari Imam Al-Ghazali. Beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan seperti ini. As-sabiyyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu at-tahiru jawharatun nafisatun sadajatun khaliyatun an kulli naqshin wa suratin wa huwa qabilun li kulli ma nuqisha wa ma'ilun ila kulli ma yamalu bihi ilaih wa in uwidal khair wa ullimahu nasha'a alaih wa sa'ida fi dunya wal akhirah abawahu wa kullu muallimin lahu wa mu'addib wa in uwida syarr wa uhmila ihmalal bahaim syakiya wa halaka wa kana wizru fi raqabatil qayyim alaihi wal walilah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Anak adalah amanah, titipan bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci bagaikan permata yang sangat berharga, polos, belum memiliki coretan atau bentuk apapun. Ia bisa menerima apa saja yang ditanamkan padanya dan cenderung mengikuti apapun yang diarahkan kepadanya. Jika anak dibiasakan dengan kebaikan, diajarkan ilmu, maka ia tumbuh dengan baik, membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, gurunya, pendidiknya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, jika anak itu dibiasakan dalam keburukan, dibiarkan begitu saja seperti hewan tanpa didikan, maka ia akan celaka, binasa, dan dosanya akan menjadi tanggungan orang yang bertanggung jawab atasnya dan yang mengasuhnya. Nih, para guru di BM Islamic School bukan semata-mata mengajar, tapi kami pun bertanggung jawab dunia akhiratnya. Apa yang kami ajarkan di kelas benar ataukah tidak, sudah sesuai sunnah Nabi ataukah tidak, kami akan bertanggung jawab itu nanti di akhirat kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu semua, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai pengingat ya untuk saya pribadi sebagai orang tua. Ini seperti yang saya sampaikan, saya merintis sekolah ini demi Allah karena memang niat pun bukan hanya untuk orang lain tapi bahkan untuk anak saya sendiri. Saya ingin membentuk di sekolah yang terbaik untuk anak saya, ya termasuk untuk anak Bapak Ibu semua di sekolah ini. Kita bersama-sama ini selama 6 tahun ke depan, semoga Allah mudahkan, Allah jaga kita semua ya. Allah jaga anak-anak kita, Allah berkahi ilmu, amal solih dari anak-anak kita. Terima kasih, saya tidak pernah bosan ucapkan sudah menitipkan anak-anaknya bersekolah di BM Islamic School. Kami akan berusaha seikhtiar mungkin, sebisa mungkin untuk mendidik para santri dengan adab yang baik, akidah yang baik, akhlak yang baik, ilmu yang baik. Dan adapun setelah itu kami serahkan semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih baik Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kesalahan. Kebetulan anak-anak pun sepertinya sudah beres keluar dari kelasnya. Semoga bermanfaat ini oleh-oleh tentang anak adalah amanah dan anugerah terindah kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum